Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fitri dengan NIM 22006011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori-teori kebenaran. Untuk memenuhi tugas proyek mid semester Filsafat Pendidikan. Baiklah, materinya yaitu konsep dasar kebenaran. Yang pertama, menurut Mitareja tahun 1982, kata kebenaran dapat digunakan sebagai kata benda konkret atau abstrak. Ketika seseorang menyatakan kebenaran, itu berarti proposisi yang benar. Kebenaran dapat dibedakan menjadi 3 hal, yaitu maksud dari kalimat tersebut adalah kebenaran berkaitan dengan jenis pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait satu objek. Yang kedua, kebenaran terkait dengan bagaimana seseorang membangun pengetahuannya, apakah melalui sense experience ataupun akal pikiran, intuisi ataupun keyakinan. Yang ketiga, ketergantungan. Ketergantungan dalam membangun pengetahuan dapat mempengaruhi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Teori-teori kebenaran. Dalam perkembangan pemikiran filsafat, pembicaraan tentang kebenaran sudah dimulai sejak Plato yang kemudian diteruskan oleh Aristoteles. Plato melalui metode dialog membangun teori pengetahuan yang cukup lengkap sebagai pengetahuan terus berkembang mendapatkan penyempurnaan sampai saat ini. Kebenaran itu ialah yang pertama, kebenaran hal-hal yang benar atau cocok dengan hal keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, sesuatu yang benar tersungguh-sungguh betul-betul ada, hal demikian dan sebagainya, misalnya kebenaran yang diajarkan oleh agama. Yang ketiga, kejujuran, keharusan hati, misalnya jika tidak ada seorang saksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Kebenaran dalam filsafat memiliki berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Berbagai perspektif tersebut kemudian melahirkan berbagai jenis teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta objektif yang ada. Adanya dua realitas yang berhadapan, yaitu pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Yang kedua, teori koherensi, yaitu sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Karena itulah teori koherensi dikenal sebagai teori konsistensi. Yang ketiga, teori pragmatisme atau teori pragmatis adalah berasal dari bahasa Yunan pragmai, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, yaitu sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal ataupun sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada
berfaedah tidaknya dalil teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus dapat bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori performatif, yaitu teori ini berasal dari John Langsau Augustine. Augustine memperkenalkan jenis ujian performatif untuk kasus-kasus di mana kebenaran tidak dapat dibuktikan melalui fakta objektif atau konsistensi logis. Jenis ujaran ini tidak berkaitan dengan kebenaran proposisi, melainkan apakah ujian tersebut diucapkan secara layak ataupun tidak oleh penutur. Kebenaran performatif tergantung pada otoritas penutur, yang dapat didefinisikan sebagai kewenangan, keahlian, ataupun kompetensi yang penutur dalam hal yang diucapkannya. Yang berikutnya, teori konsensus. Teori kebenaran ini awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan, yaitu pengetahuan berada di posisi normal ketika ia diterima oleh masyarakat. Berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah, pada perkembangannya akan muncul beberapa anomali yang memuat konsepsi kebenaran tersebut dipertanyakan keabsahannya. Selanjutnya, akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang juga menyebabkan pergeseran paradigma dalam masyarakat ilmiah. Singkat kata, perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan adanya pergeseran paradigma lama yang digantikan oleh paradigma baru. Pergeseran tersebut ditentukan oleh penerimaan masyarakat terhadap sebuah paradigma dan konsepsi kebenaran ilmiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.